Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, berjumpa lagi dengan Bunda. Kali ini kita masih akan belajar tentang teks eksplanasi. Dan materinya itu adalah pola pengembangan paragraf, seperti yang tertulis di layar. Kalian masih ingat ya apa saja yang kemarin sudah kita pelajari? Nah, nanti kalian coba kaitkan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya dengan apa yang kalian pelajari saat ini agar menjadi bekal kalian untuk membuat proyek kita di pekan yang akan datang. Baik, dalam teks eksplanasi, pola pengembangan paragraf yang biasa digunakannya itu ada dua. Apa saja? Yaitu pola sebab akibat dan ada juga pola pengembangan proses. Mari kita lihat di sini, bagaimanakah pola sebab akibat? Nah, pola sebab akibat itu memiliki dua komponen, yaitu ada komponen sebab dan ada komponen akibat. Sebab dalam paragraf ini tertera sebagai gagasan utama, sementara gagasan penjelasnya adalah berupa akibat. Tapi, jika akibat menjadi gagasan utama pun itu bisa, jadi polanya bisa dibalik. Akibatnya menjadi gagasan utama, sebabnya menjadi gagasan penjelas, itu pun benar. Seperti itu. Jadi, polanya adalah di dalam teksnya tersebut memuat sebab dan akibat. Lalu bagaimana dengan pola pengembangan proses? Nah, kalau pola pengembangan proses itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, penulis perlu merinci dulu hal-hal yang akan disampaikan secara menyeluruh. Gitu. Nanti kalau sudah tahu nih rinciannya apa saja yang akan dijelaskan, baru menjelaskan tahap kejadiannya. Ya, tahap kejadian dari step 1, step 2, step 3. Dan nanti di akhir itu ada yang disebut sebagai detail proses. Jadi dari tadi tahapan kejadiannya sudah jelaskan, setiap tahapannya dijelaskan setiap detailnya. Itu adalah pola pengembangan proses. Terbayang belum? Kalau belum, Bunda punya contohnya. Kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, contoh dari pola sebab akibat, ya. Nah, ini dia. Kita simak baik-baik, kita lihat baik-baik. Di sini ada paragraf 1 dan ada paragraf 2, ya. Kalau kita baca paragraf 1, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sabtu 27 Mei 2006. Lalu yang keduanya, gempa bumi ini mengakibatkan. Ada kata kuncinya anak-anakku. Ada gempa bumi ini mengakibatkan. Berarti secara tidak langsung ini sudah menunjukkan bahwa gagasan utama atau paragraf pertamanya ini berupa sebab. Ya. Sementara paragraf keduanya berupa akibat. Nah, maka dari itu teks ini disebut sebagai pola sebab akibat. Nah, itu ya pola sebab akibat. Selanjutnya adalah pola proses. Namanya aja sudah proses, berarti kan menjelaskan urutan, ya. Bagaimana contohnya? Yuk kita lihat. Nah, di sini hanya ada satu paragraf, tapi satu paragraf ini menunjukkan sebuah proses. Pertama adalah pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Nah, ini sebetulnya adalah rincian, yang tadi disebutkan oleh Bunda di awal, rincian secara menyeluruh. Ya, pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Berarti ini akan menjelaskan kondisi bulan keempat. Lalu selanjutnya dalam bulan kelima rambut-rambut mulai tumbuh. Ini kan tahapannya. Ada tahapannya ya. Selama bulan ke-6, kemudian juga ada lagi selama bulan ke-8. Nah, dan sampai akhirnya siap dilahirkan.
Itu adalah detail proses. Nah, ini menunjukkan pola proses. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, mari kita coba kepada uji latihan soal tentang gagasan utama atau gagasan pokok. Kenapa diambil gagasan utama dan gagasan pokok? Karena gagasan utama, gagasan pokok itu akan berkaitan erat dengan pola pengembangan paragraf. Baik, itu untuk video pertama. Selanjutnya silakan simak video kedua dari Bunda, itu tentang konjungsi kausalitas. Selamat belajar.